Masih di Morning Traffic 94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Dan kali ini teman-teman bersama dengan saya Lalita Ganda Putri, dan saya sudah ada narasumber dan nanti juga ada narasumber yang lainnya akan membahas suatu hal yang menarik, yang tren, yang lagi dibicarakan oleh raksasa teknologi dunia. Apa ya? Oke. Oh ya, mungkin benar. Ya, tebakannya. Jadi di tahun 2022 ini tuh akan digadang-gadang menjadi tahunnya Metaverse. Sudah pernah dengar? Atau mungkin sudah pernah dengar bocorannya dari Facebook? Karena Facebook sekarang itu mengubah nama perusahaan induknya dengan Meta. Tapi apakah cuma Facebook aja yang punya impian Metaverse dunia ini? Kita juga ada beberapa raksasa teknologi lainnya, ada Google, kemudian Apple, ada Microsoft, dan masih mengawang-awang juga sih sebenarnya Metaverse itu apa? Apa sih bedanya sama multiverse ala-ala Doctor Strange itu ya? Kalau bagi kalian yang penggemar dari Marvel, tentu saja sudah awam dengan istilah multiverse seperti itu. Nah, kalau Metaverse sendiri ini ada kaitannya di verse-nya itu sendiri, jadi semesta, meta dan first. Meta itu in English itu adalah beyond atau di luar jangkauan. Kemudian first itu jagat atau semesta. Jadi semesta yang di luar jangkauan berpikir kita sekarang ini. Gitu deh kira-kira seperti itu ya. Dan kita akan menyajikan salah satu soundbite atau pernyataannya Presiden Joko Widodo ini saat diundang ke perusahaan Facebook tahun 2015. Katanya Pak Joko Widodo tuh dia nggak kebayang Metaverse itu kayak gimana. Ya, kita simak aja pernyataan dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. 2016, waktu ketemu Mark Zuckerberg di Amerika, saya diajak main pingpong pakai Oculus. Dia memberitahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi akan muncul seperti kita main pingpong ini. Setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis virtualnya sendiri, dan juga akan ada mall virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa sebetulnya. Tapi sekarang saya bisa ngerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Nah, Metaverse sendiri ini digadang-gadang sebagai masa depan internetnya kita nih. Dimana nanti itu ada software, kemudian hardware khusus yang dimana nanti penggunanya itu dapat bekerja atau bermain di ruang virtual 3 dimensi. Nah, seperti katanya Pak Joko Widodo itu tadi, yang dia main di sebuah ruang virtual 3 dimensi, dan dia juga takjub dengan situasi seperti itu. Nah, kita pun juga takjub, ini para pendengar Angie listener juga takjub. Nanti kita akan bahas lebih dalamnya. Nah, jadi Metaverse ini nantinya akan diakses melalui perangkat headset virtual reality yang tentunya akan semakin canggih karena namanya juga teknologi selalu berkembang dari masa ke masa seperti itu. Dan seperti yang sudah saya bicarakan tadi sebelumnya adalah para raksasa teknologi itu memperkirakan jet yang digunakan nantinya itu akan menjadi bisnis yang sangat besar. Nah, bisa saja nanti itu akan ada smartphone yang dimana tuh orang-orang tuh bisa memiliki perangkat virtual reality sendiri. Jadi smartphone yang sekarang mungkin akan semakin berkembang untuk menemui masanya Metaverse di depan mata itu. Jadi kita lebih singkatnya lagi tuh Metaverse ini bisa dianggap sebagai internet yang diberikan dalam bentuk 3 dimensi. Jika selama ini itu kehidupan manusia di media sosial hanya bertatap muka di layar gitu dengan lawan bicara, maka Mark Zuckerberg ini pentolannya dari Facebook atau dari Meta yang sekarang namanya udah berganti ya, menggambarkan Metaverse ini sebagai lingkungan virtual yang bisa dimasuki lebih real secara 3 dimensi. Gitu. Dan seperti yang sudah saya bincangkan tadi, saya akan mengundang narasumber yang tentu saja pakar di bidang Metaverse ini, dan beliau ini juga sebagai developer dari Metaverse. Oke. Ada CEO Omni VR, Nico Alisius. Halo, selamat pagi MG Radio Network listeners. Selamat pagi Mbak Lali. Apa kabar? Baik banget. Ya, kita sekarang lagi pada
seru-seruan Omicron ya kayaknya ya. Mudah-mudahan semua listeners juga dalam kondisi baik dan teman-teman semua juga all in good conditions. Ya, tapi pandemi ini tentu saja justru malah bisa mengembangkan teknologi itu lebih kreatif gitu. Apalagi ya udah tahun 2022 kita siap-siap nih untuk menghadapi metaverse kan. Betul, silver liningnya mungkin seperti itu ya. Jadi kami yang bergerak di industri virtual, kita nggak bersyukur sih, bukan bersyukur ya dengan adanya pandemi, tapi kita bilang bahwa setiap kali ada kendala, setiap kali ada masalah, pasti ada juga solusi dan mungkin ada ya potensi-potensi yang bisa kita gali lah dari kondisi yang ada gitu ya. Dan kami cukup percaya bahwa virtual teknologi seperti metaverse dan blockchain dan lain sebagainya ini akan menjadi salah satu kunci mungkin untuk reviving pretty much many sectors ya di dalam Indonesia sendiri. Nah, di dalam Indonesia. Nah, tadi presiden kita justru belum punya bayangan tuh nanti metaverse-nya kayak gimana. Itu tahun 2015 tuh diundang ke Facebook. Ya. Dan kalau OmniVR sendiri itu berdirinya tahun 2016. Jadi 1 tahun setelah Joko Widodo diundang ke Facebook. Udah punya bayangan berarti saat itu? Justru karena Pak Presiden belum punya bayangan, kita bantu. Kami bantu riset nih. Kita coba lihat. Apa yang bisa kita gali ya dari secara teknologinya. Pada saat itu kami memang berdiri di 2016 dan kami memang meriset segala sesuatu yang berkaitan dengan virtual reality pada saat itu. Dan meskipun virtual reality sendiri itu bukan teknologi yang baru banget ya Mbak Lalit, sebenarnya dari 30-an tahun loh, dari tahun 80-an itu sebenarnya VR itu sudah sempat diriset oleh beberapa ilmuwan dan technician dan scientist gitu. Tapi memang karena kendala support dari infrastruktur dan lain sebagainya, dan waktu itu ya belum ada internet dan lain sebagainya ya, jadinya ya teknologi VR itu sendiri sebenarnya baru mulai di sekitar 2012 dan 2013 yang generasi terbaru ya kalau kita bisa bilang ya, yang kemudian diakuisisi oleh Facebook di tahun 2014 dan kemudian Pak Jokowi datang tuh tahun 2015 gitu untuk ngelihat teknologinya pada saat itu. Nah, ketika kami memulai tahun 2016, teknologi VR itu masih sangat-sangat premature, masih apa ya istilahnya? Kita belum banyak bisa melakukan banyak hal gitu dengan VR. Jadi wajar kalau pada saat itu Pak Presiden bilang dia belum punya gambaran. Karena secara teknologi pun terus terang pada saat itu masih berkutat seputar audio dan visual saja. Gitu. Sementara kalau kita mau ngomongin activity kita di dunia virtual, kita harus sebenarnya bisa lebih dari itu, bukan cuma melihat dan mendengar, tapi mungkin juga bisa mencium gitu ya, aromanya, semacam aroma, kita bisa merasakan mungkin feel. Ini ada HP yang bisa ngerasain itu produk dari Jepang mungkin, itu kan? Mungkin aja. Dan kemudian kita mungkin bisa ya intinya senses kita kan, kita punya lima panca indera nih. Ini yang nantinya seharusnya kalau misalnya nanti teknologi virtual ini menjadi bagian dari hidup kita, senses kita ini harus bisa punya interaksi yang seperti itu juga. Sama supaya apa yang kita lakukan di dunia nyata itu tetap bisa kita bawa dan kita relasikan ke apa yang kita kerjakan di dunia virtual. Nah, perusahaan teknologi yang raksasa ini kan Facebook, atau sekarang kita sebutnya dengan Meta kan sebagai induk perusahaannya. Nah, tentu saja Meta itu sendiri punya bayangan nanti metaverse-nya akan dibawa kemana. Betul. Ada bicaraan. Facebook memang punya visi yang bisa dibilang sangat ambisius. Mungkin bukan Facebooknya ya, tapi Mark Zuckerberg-nya yang memang punya ambisi yang cukup ambisius, yaitu dia mau benar-benar bisa dibilang menguasai dalam tanda kutip ya metaverse, atau mungkin bisa dibilang jadi leader di industri metaverse itu sendiri. Wajar mereka punya ambisi seperti itu karena bisa dibilang kapitalisasi market mereka bisa dibilang kan di industri virtual reality, salah satu platform penyokong terbesar metaverse itu memang paling besar di dunia saat ini.
Tapi kendalanya dengan ambisi tersebut adalah metaverse itu tidak akan pernah selamanya menjadi milik hanya satu entitas saja. Tidak akan tersentralisasi. Karena selayaknya metaverse dan selayaknya blockchain, teknologi dan lain sebagainya, teknologi metaverse itu diciptakan justru untuk mengatasi masalah-masalah soal sentralisasi. Kita bisa bilang kayak misalnya ekonomi kita ini semuanya kan ditentukan oleh banking sebenarnya, dan political dan lain sebagainya ya. Tapi dengan adanya metaverse, dengan adanya teknologi-teknologi yang mendukung metaverse itu terjadi, justru kita mau mendesentralisasikan. Jadi kalau Facebook mau menguasai itu aneh karena Gitu. ya dia sama aja, artinya dia ngebalikin semuanya jadi terpusat lagi gitu kan. Dia mau mengatur semuanya, dan kita sendiri sudah tahu Facebook punya track record yang agak tanda tanya sebenarnya. Mereka bisa dibilang mereka punya data-data kita gitu ya. Mereka tahu what we desire, what we hate gitu ya, dan mereka somehow use that to attract istilahnya. Facebook itu kan baru-baru ini tuh mendapatkan ini sebenarnya mendapatkan legal action dari mantan pegawainya kan, karena yaitu mereka disinyalir menggunakan data-data kita untuk mendoktorate istilahnya interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalam platform mereka sendiri. Jadi itu belum diputuskan allegationnya benar atau enggak, tapi bisa dibilang bahwa kalaupun metaverse itu dikuasai oleh satu entitas, harapan kami sih yang berada di sebagai pelaku-pelaku yang berada di industri ini, harapan kita ya kalau bisa jangan Facebook deh. Oh oke. Kita ada Apple, ada Microsoft, dan lain sebagainya. Tuh ada 3 atau ada lagi ini raksasa teknologi besar yang bisa nantinya akan mengembangkan metaverse. Oke, kalau dari pengamatan kami, hampir semua big tech company itu sudah put their eyes on this technology. Oke. Jadi mungkin yang kelihatan dan memang istilahnya memang sudah semakin dekat ya, karena mereka punya infrastruktur yang lebih dari yang lain. Seperti yang saya bilang, Facebook punya Oculus, perangkat VR yang bisa dibilang paling populer di dunia saat ini. Microsoft juga punya sebenarnya, mereka punya HoloLens, semacam perangkat bukan VR, tapi itu mereka sebut sebagai mixed reality device. Jadi itu kayak kacamata biasa, tapi bedanya dengan kacamata itu saya bisa melihat ada sesuatu nih muncul di sini nih, kayak berbentuk hologram dan lain sebagainya. Microsoft punya itu. Kemudian ada beberapa teknologi giants lainnya seperti Tencent dari China, kemudian ya bisa dibilang dari Jerman juga ada company-company yang memang juga sudah meriset ke arah sana, karena mereka tahu bahwa potensinya kalau kita bicara soal metaverse, kita bicara soal virtual world, potensinya ini bisa jadi way beyond our understanding ya untuk saat ini. Ya bayangin kita bisa bikin dunia sendiri gitu. Jadi dunia seperti apa nih bagi yang masyarakat yang masih belum paham ini metaverse, dunianya kayak gimana sih? Virtual reality mungkin mereka pernah lihat misalkan kalau di TV itu kan juga ada grafis virtual reality juga. Terus beberapa ponsel juga udah ada fasilitas kamera virtual reality. Tapi di dunia metaverse itu sebenarnya gampangnya kayak gimana sih menjelaskan ke masyarakat yang masih belum tahu gitu? Baik, oke. Metaverse itu banyak yang mempersepsikan metaverse itu sebagai dunia virtual atau virtual worlds. Padahal sebenarnya itu belum terlalu tepat. Jadi metaverse itu sebenarnya adalah kumpulan dari virtual worlds. Jadi bukan cuma satu ya, tapi kumpulan dari virtual worlds yang terhubung baik secara teknologi, secara sosial, dan secara ekonomi. Artinya apa? Artinya yang paling gampang kalau misalnya mau menjelaskan metaverse, biasanya saya pakai analogi itu adalah sebagai game online. Karena di dalam game online kita biasanya ketemu sama teman kita nih, kita main bareng-bareng, kita ada quest, kita ada tugas gitu untuk menyelesaikan tugas itu. Misalnya, ayo kita berburu monster apa gitu. Nah untuk berburu monster itu kan kita membutuhkan alat-alat khusus. Alat-alat itu hanya bisa kita beli
ada ekonominya. Jadi ada teknologi, ada sosial, dan ada ekonomi di dalam game sebenarnya. Jadi gamers itu sebenarnya sudah jauh lebih familiar sama ya sesuatu yang namanya metaverse, karena ketika kita memainkan sesuatu, kita memainkan sebuah karakter di dunia ya di dunia online, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain dan ada ekonomi di dalamnya. Gitu. Nah, yang membedakan game online dengan metaverse adalah biasanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan di sebuah game online itu tidak bisa kita bawa ke game online yang berbeda. Dengan adanya metaverse, kita bisa melakukan itu. Contohnya tadi ya, kita berburu monster, kita butuh pedang khusus nih misalnya. Harga pedangnya misalnya adalah ini kan udah nggak pakai rupiah, udah nggak pakai yen dan lain sebagainya. Kita punya cryptocurrency namanya di dunia virtual. Katakanlah harganya adalah 10 Ethereum misalnya harga pedangnya. Kemudian kita bawa pedang ini ke game yang lain, dia akan berubah bentuk. Misalnya game yang lain itu adalah game masak-masakan, dia kan berubah jadi panci. Gitu. Dia berubah jadi panci tapi harganya sama, tetap 10 Ethereum. Ketika kita bawa lagi ke game mancing misalnya, dia berubah jadi kail mancing. Kail mancingnya harganya juga 10 Ethereum. Jadi ini tetap ada interkoneksi antara satu game ke yang lain. Game itulah adalah virtual worlds. Dan connectivity antara ketiga hal ini, antara virtual worlds seperti inilah yang disebut sebagai metaverse. Gitu. Nah, rumit ya. Iya. Ya itu kan di game online itu sebagai starter dari metaverse karena mereka ada di virtual world itu tadi ya. Nah kalau Omni VR sendiri itu bergerak di bidang apa nih? Mengembangkan apa? Kami sejak 2016 kami mengembangkan riset ke teknologi yang disebut sebagai realita buatan atau virtual reality. Virtual reality itu kami asumsikan adalah mirip seperti ketika kita ngayal. Jadi kita berhayal, misalnya sekarang kan kita kekunci di rumah ya, kita nggak bisa kemana-mana. Aduh pengen deh ngerasain ke Bali gitu ya, pengen deh ngerasain lagi jalan-jalan di Labuan Bajo misalnya atau semacamnya. Nah biasanya kita merem kan, terus kita ngebayangin ada pantai, ada apa segala macam. Nah dengan teknologi virtual reality kita nggak perlu merem, kita bisa pakai VR headsetnya itu. Dan kemudian kita berada di pantai, kita bisa berada virtual tour gitu ya termasuk bagian itu adalah bagian dari virtual reality. Dan lebih dari itu kita mungkin bisa menggunakan virtual reality untuk training, untuk belajar sesuatu. Contohnya saya mau belajar tentang organ tubuh manusia. Kalau misalnya mau jadi dokter, itu kan harus beli mayat tuh. Nah kalau pakai virtual reality kan nggak, mayatnya juga virtual juga gitu. Tapi kita tetap bisa melihat bagian-bagian tubuh manusia seperti apa. Banyak hal-hal yang di dunia nyata ada constraint untuk dilakukan, itu bisa dilakukan dengan mudah di dunia virtual. Nah itu sebenarnya konsepnya virtual reality. Jadi kita bisa melakukan sesuatu di dunia virtual yang di dunia nyata itu agak sulit kita lakukan. Kita bisa terbang loh di VR. Kita bisa membesarkan badan kita jadi setinggi Monas misalnya, atau mengecilkan badan kita untuk masuk ke arteri pembuluh darah supaya kita tahu, oh bekerjanya sel darah merah, sel darah putih itu seperti ini. Nah jadi virtual reality itu memungkinkan hal-hal itu seperti itu terjadi. Dan itu yang kami kerjakan sejak 2016. Di luar itu, tapi yang membuat kami paham tentang metaverse adalah karena kami juga meriset tentang pembuatan virtual worlds atau dunia virtual sejak tahun 2020 kemarin. Jadi tahun 2020 kemarin itu kan practically semua retail bisnis on pause, dihentikan sementara gitu kan, karena ya pandemi, kita social distancing, semuanya harus karantina di rumah masing-masing. Nah kami sendiri karena salah satu main bisnis kami adalah sebenarnya retail dan mengenalkan virtual reality ke market melalui tempat main ya. Kami punya tempat main waktu sebelum pandemi, itu terpaksa juga harus kami stop. Dan akhirnya kami harus riset ke sesuatu yang lain yang harus bisa kita kerjakan walaupun ada pandemi.
Makanya Oke. kami riset ke virtual worlds. Ya, memang pandemi itu penuh tantangan terhadap teknologi juga, terhadap reality juga dan virtual reality. Nah, menarik sekali. Tapi kita masih akan membahas lebih jauh nih tentang metaverse bersama Mas Niko, tapi setelah yang satu ini.